Siang guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mekanik Malam. Oke, di video kali ini gua mau ngambil bodinya si Jamal. Seperti yang kalian tahu, Jamal udah beberapa minggu bodinya lagi di project refine di Brother Pine. Lokasinya itu di Pamulang. Dan ini gua mau ngambil bodinya, mau ngecek dulu sih, mau ngecek bodinya. Mudah-mudahan aja hari ini kelar dan bisa diambil ya. Kita review dulu Jamal sebelumnya guys ya, let's go. Oke, untuk si Jamal sekarang untuk keseluruhan udah rapi lah ya, kaki-kaki udah rapi, udah gua banyak pergantian di bagian spare part. Dan sebenarnya ini momen yang ditunggu dan sekarang mau ngambil bodinya guys. Oke, udah preparein mobil gue banyak belang anjir, yang belakang bocor. Nah nih, aduh kotor banget lagi. Mau berangkat sama si Imam nih, mau gua taruh dulu di dalam. Kalian sekarang kita langsung berangkat ke lokasinya Brother Pine yang ada di Pamulang. Oke, let's go. Oke, kita udah jalan lewat perumahan dekat dari rumah gue, cuma berapa ya, cuma berapa menit, paling 20 menit lah ke tempat refill. Oh, orang Bang Imam anjay, nggak ada AC nya. Nanti kita proyekin mobil ya guys ya. Cuaca cerah, mudah-mudahan aja udah cepet selesai bodinya. Oke guys, ini udah nyampe gang rumahnya. Jadi mobil gue udah diparkirin duluan sama dia, tadi gue bukain gerbang yang ada di sana. Dan ini dia, gua udah nyampe di tempat Mas Denny Brother Pine. Oke, kita udah ada di Brother Pine di tempatnya Mas Denny. Ini ada Mas Jai lagi ngapin velg. Mas Denny di belakang ya? Iya. Mas Denny lagi di belakang lagi ngecat body. Kita tanya proyeknya Jamal kayak gimana. Yuk, lanjut. Assalamualaikum. Sini. Gila ngecat terus Mas Denny. Oh, ini guys. Jadi Jamal tuh ngecatnya di Brother Pine sama Mas Denny. Gimana Mas Denny? Kabar gimana? Alhamdulillah gue sehat. Alhamdulillah. Lu udah nggak sabar banget nih masih Jamal nih. Udah kangen banget. Udah kangen banget, sampai sempet crash juga kan kemarin. Sempet crash juga ya. Tapi alhamdulillah udah sehat lah ya. Alhamdulillah sehat. Ya, obatnya itu kemarin dikirimin video di Instagram. Mantep banget, jadi cepet sembuh. Jadi setelah lihat si Jamal langsung seger gitu. Seger lah bodinya. Mantap. Gimana progresnya Jamal, gimana Mas? Alhamdulillah Jamal udah beres. Udah beres. Dan sekarang udah beres. Kalau mau dijemput, mau diambil bisa. Tuh. Atau dilihat dulu aja deh. Gue juga masih nafsu banget buat ngeliatinnya. Jadi gue bolak-balik lihat mulu karena alhamdulillah hasilnya perfect timber. Mantap ya. Ayo kita lihat. Oke guys, kita ke dalam. Jadi untuk semua body ditaruh di sini Om ya? Iya, ditaruh di sini. Ditaruh di dalam untuk semua bodinya. Nah, siap. Ih, guys. Nih si Jamal, alhamdulillah. Menurut gua untuk warna kayak gini agak sulit ya. Proses ngebikinnya agak sulit. Kenapa? Karena dia pigmennya tipis. Tipis ya? Tipis. Jadi ini dominan sama siralik sama mutiara. Jadi kalau siralik sama mutiara dia biasanya agak sedikit transparan. Dan warnanya warna cerah juga, jadi gue ngusahain gimana caranya di body bisa perfect, nggak ada debu yang nempel. Untuk detailnya ya? Untuk detailnya, tapi sebenarnya nggak mungkin juga lah, gue bukan yang ada debu gitu kan. Cuman ya, gue berusaha semaksimal mungkin gimana caranya di body bisa perfect, minim debu. Oke. Kita bawa ke depan beberapa ya, nanti kita spill lebih detailnya. Kalau di dalam kan kurang cahaya, kita lihat di kena cahaya. Oke guys, jadi setelah beberapa proses dan ini dia hasil untuk body si Jamal. Ya menurut gua oke banget sih, gokil. Untuk pengerjaannya di sini gua emang udah bilang sama Mas Denny sendiri, untuk pengerjaan santai dan gua nggak minta terburu-buru karena gua sadar
kalau untuk apa ya, ingin mendapatkan kualitas yang bagus tuh nggak bisa untuk diburu-buru, bener nggak Mas Denny? Bener banget. Jadi sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, gue dibilang baru ngecat juga enggak juga ya, dibilang udah lama ya lumayan, ya cukup bisa dibilang cukup berpengalaman lah. Nah menurut gue kalau misalkan ngerjain suatu project terlalu buru-buru itu hasilnya kayaknya kurang maksimal. Iya benar. Makanya di sini beberapa customer yang nanya proses pengerjaan berapa lama, ya gue selalu maitin proses pekerjaannya sedikit lebih lama, tapi di sini ngejar detailnya sih gitu. Nah ada beberapa pertanyaan nih Om nih dari saya. Untuk si Jamal sendiri, nah, mungkin banyak yang nanya lah ya, untuk mendapatkan hasil yang seperti inilah gitu ya, seperti ini, untuk bahan dasar catnya itu kira-kira pakai apa Om? Oke, jadi di sini untuk bahan catnya di sini pakai cat PU ya. PU. Cat itu kan ada cat PU sama NC ya, kalau NC itu yang standar. Nah ini di sini pakai cat PU. Yang jelas dari segi bahan juga dia lebih berkualitas ya. Dari bahan udah berkualitas ya. Untuk tahapannya nih Om, perkiraan apa aja nih? Mungkin di sini untuk viewers ada yang mungkin ingin belajar dari segi cat atau segala macam, untuk tahapan dari awalnya gitu deh Om. Oke, untuk tahapan dari awal ya seperti biasa ya. Body kemarin kan masih ori ya. Ori original. Di amplas dulu, amplas kemarin pakai amplas nomor 600. Nah, di sini gue pakai amplas sedikit agak kasar buat body ini supaya si epoksinya bisa merekat sempurna. Lebih nempel gitu ya. Lebih nempel. Jadi kan permukaannya lebih kasar, dia epoksinya bisa nempel rekat sempurna. Setelah itu ya biasa Mas, didiemin dulu 1 hari. Jeda ya? Kasih jeda 1 hari. Dijeda 1 hari biar dia kering maksimal. Ya. Setelah jeda 1 hari, lanjut kita amplas lagi. Ini pakai amplas nomor 800 baru naik cat dasar. Nah untuk cat dasarnya di sini gue pakai warna hijau pastel ya. Untuk dasar hijau pastel. Untuk warna dasarnya hijau pastel, jadi supaya lebih gampang nih nutupin warna intinya, karena warna intinya ini dia dominan banget sama siralik sama mutiara. Mutiara itu dia agak sedikit transparan Mas. Jadi kalau dasarannya dari epoxy kita nggak akan dapat nih warna yang kayak gini. Iya betul. Nah untuk finishnya itu nih, biar bisa dapet warna dengan ini siraliknya kalau nggak salah ada kayak goldnya gitu ya Om ya? Iya, ini siraliknya siralik gold sama mutiara gold. Jadi perbedaan antara siralik dan mutiara, kalau mutiara dia partikelnya kecil, kalau siralik dia partikelnya jauh sedikit lebih besar. Itu perbedaannya. Ada lagi nih Mas, perkiraan itu ini untuk Jamal sendiri nih, pernisnya pakai apa nih bisa mengkilat kayak gini loh? Oke, jadi untuk si Jamal ini masih pakai pernis lokal ya. Pakai pernis lokal. Di sini gue pakai Beltwood HS 2100 yang new formula. Ini belum keluar di pasaran. Di sini gue ada dapat prototipe-nya, sekaligus gue aplikasiin di Jamal. Alhamdulillah hasilnya. Ini hasilnya guys. Ini pernis lokal Beltwood HS 2100 yang new formula ya. Yang new formula nih bisa dilihat nih guys. Keren banget. Iya, jadi untuk dapetin hasil yang seperti ini, ini wet looknya bisa dibilang sempurna Mas ya. Efek mirrornya dapet banget. Dapet banget ya. Jadi untuk dapetin hasil seperti ini kita pakai teknik flow coat. Jadi aplikasi pernis itu 2 tahap. Jadi setelah cat selesai, seperti biasa di pernis ya. Pernis. Nah itu didiemin dulu selama 1 minggu. 1 minggu itu berapa layar kira-kira untuk pernis pertamanya? Untuk lapis pertama bisa 1 lapis atau setengah 1 lapis. Jadi tahap awal tuh dibikin tipis aja dulu. Tipis terus langsung ditimpa basah. Terus dijeda 1 minggu. Sebenarnya kalau untuk proses ngejeda sendiri nggak perlu terlalu lama juga bisa ya Mas. Paling 1 atau 2 hari. 1 sampai 2 hari. Ya, cuman kalau pengen dapetin hasil yang bener-bener maksimalnya itu kita jeda 1 minggu. Jadi supaya pernis yang tahap awalnya itu benar-benar udah keras dulu gitu. Bener keras dulu baru ditimpa untuk flow coat tersebut ya. Ditimpa lagi untuk flow coat. Jadi pas pernis yang selanjutnya ditimpa di sini itu dropnya minim banget. Tapi bukan berarti nggak ngedrop ya. Namanya clear atau pernis dari cair ke padat pasti itu kan berproses ya. Iya, proses. Pasti dia agak sedikit ngedrop. Tapi ya kayak gini lah. Ini hasilnya ya. Oke, ini untuk full body berarti udah semua lah ya. Udah semua. Nah banyak juga yang nanya nih Om untuk proses. Biasanya untuk normalnya ya mungkin ada yang minta cepat atau lama. Dari Omnya sendiri kira-kira bisa ngusahain paling lamanya itu berapa lama? Oke, jadi untuk proses pengerjaan sendiri kalau flow coat ya, flow coat seperti ini aplikasi pernis 2 tahap
itu minimal sekitar 2 minggu. 2 minggu. Kalau misalkan nggak di flow food, paling nggak seminggu lah. Seminggu. 1 minggu beres. 1 minggu beres tanpa flow food. Tanpa flow food. Untuk harga pun beda pastinya ya. Untuk harga beda. Beda. Jadi untuk yang pengaplikasian furnace 2 tahap sama 1 tahap itu beda. Oke, nah mungkin ada yang tanya juga, untuk flow food itu kira-kira dari segi bahan furnace itu beda atau enggak? Kalau dari segi bahan furnace bisa dibedain mas. Ya. Furnace pertama bisa pakai furnace yang standar. Standarnya udah pakai HS ya. HS ya. Atau MS juga bisa kalau untuk dasarnya. Nah terus untuk furnace tahap keduanya bisa pakai furnace standar juga yang MS atau HS atau mau upgrade. Biasanya sih gue nawarin ke customer ya untuk furnace-nya mau upgrade atau enggak. Kalau mau upgrade bisa pakai glass surit atau speaker. Cuma dari segi harga ya beda ya. Iya pasti dari segi harga beda untuk finishing dari flow food tersebut ya. Iya benar. Harganya beda. Alright. Untuk si Jamal sendiri ini perkiraan kurang lebih 2-3 minggu ya. Iya. 2-3 minggu karena ya pribadi gue sendiri guys pengennya tuh udah om santai aja, gue pengen pengen tuh maksimal mungkin gitu. Nah banyak yang tanya juga, Mas Per, Kang Per nih berapa duit sih lu repaint di Mas Denny nih? Kita tanya saja sama orangnya langsung. Untuk body vario hitungnya LED new ya, LED new itu banyak. Untuk body halusnya sampai ke bawah, sampai ke bawah. Terus dashboard juga itu kira-kira berapa sih? Oke, jadi kalau untuk harga sendiri ya, kalau misalkan lu nontonnya sekarang ini ya, masih sekarang ini ya, belum terlalu lama juga ya. Mungkin harga masih di 1.700.000 itu non flow food. Terus kalau misalkan mau di flow food, furnace 2 tahap dibikin lebih wet look lagi kayak gini, itu di 2 jutaan. Harga 2 juta sudah 2 sama flow food. Sama flow food. Untuk tahap pengerjaan 2-3 minggu lah ya. Ya, itu pahitnya ya kalau flow food ya. Tapi kalau nggak di flow food 1 minggu beres. Kalau nggak di flow food 1 minggu beres. Nah untuk LED new nih ada juga nih kebetulan guys, ini LED new kira-kira LED new LED old kira-kira berapa? Untuk LED old sama ya, dari 1,7 sampai 2 juta. Sampai 2 juta. Itu udah berikut flow food yang 2 jutanya. Nah, tapi balik lagi tergantung warnanya nih. Oh iya, kan macam-macam ya. Kayak warna ini ceramic sama pearl atau mutiara itu harganya beda. Ya fungsinya 100 sampai 200 ribuan ya. Kalau untuk warna-warna yang glossy yang biasa standar 1,7. Hai. Untuk kayak misalnya yang beat gitu yang kecil-kecil kira-kira. Nah, untuk beat start dari 1,3 juta. 1,3 juta. Kalau untuk flow food paling 1,5-an lah ya. 1,5 sampai 1,6 lah. Nah, guys, di sini juga jangan salah. Bisa nge-repaint pelek. Nah, yang seperti yang tadi dilihat. Ya, yang seperti kita lihat tadi Mas Jai itu lagi ngamplas pelek gitu. Untuk harga pelek tersendiri gimana Om? Untuk harga repaint pelek mulai dari 350.000 untuk warna solid dan metalik. Kalau candy itu kena harga 450.000. Oh, candy 450. Karena aplikasi catnya itu 2 tahap ya. Jadi dia lebih mahal. Dan juga guys tergantung dari dasarnya velg kita juga ya. Iya bener. Kalau udah ini maaf ya guys, kalau udah pilok-pilokan yang udah banyak ngelotok segala macam, jadi pengerjaan tuh agak lama dan harus lebih maksimal lagi ya untuk ngelotokinnya biar dapat hasilnya maksimal. Dan itu harganya beda. Kalau velg yang udah bekas repaint ada biaya tambahan ya? Ada biaya tambahan. Biaya tambahannya itu di 100 ribuan. Di 100 ribuan. Oh, ini by the way bicara tentang flow food ya. Flow food itu detailnya tuh secara garis besarnya tuh apa sih, mungkin banyak yang nanya gitu. Oke, jadi untuk flow food aplikasi furnace 2 tahap ya Mas. Jadi setelah kita furnace 1 kali itu kita jeda dulu minimal banget 2 hari atau sekitar seminggu ya. Itu kita amplas lagi tuh. Oh berarti udah di furnace, diamplas lagi. Oh iya. Diamplas lagi terus di furnace lagi. Lagi. Mungkin juga teman-teman di sini suka ngecat ya atau udah pernah ngecat juga. Ya. Nah terus hasilnya itu mungkin bisa dibilang wet look tapi kurang flat gitu. Iya, nah itu kalau misalkan pengen dapetin hasil yang flat, yang wet looknya benar-benar maksimal kayak mirror gitu, itu di flow food Mas. Harus di flow food. Oh berarti setelah di furnace itu harus di amplas. Amplas itu pakai ukuran berapa? Oh iya. Gitu. Untuk amplasnya pakai amplas nomor 1200 atau 800. Gue pakai amplas Kovac. Amplas kering, amplas Kovac. Kalau mau tahu amplas Kovac itu apa, bisa cek aja di Tokopedia ada. Nanti kita spill ya guys ya. Nah, berarti itu bagi yang nanya flow food itu setelah di furnace, di amplas lagi baru nanti ditimpa furnace lagi gitu guys. Jadi dengan jeda waktu itu kurang lebih 1 minggu lah ya.
menunggu untuk vlognya tersendiri. Oke guys, karena ada kesalahan teknis, pokoknya jangan lupa buat kalian di follow TikTok gua, Instagram gua, dan jangan lupa nih follow juga Instagramnya Mas Denny ya, di Instagramnya Brother Pain, serta TikToknya juga Brother Pain. Pokoknya nih nanti gue sertain di bawahin ya. Ya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thank you buat semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.